kangkung sebulan, jagung 4 bulan, sawit 4 tahun. Hafal Al-Quran? Ya harus lebih dari itu. 3 tahun. 3 tahun ya. 3 Setahun barulah mulai kan. 2 tahun oke lah. Tapi 3 tahun insya Allah panen. Dan terbukti kita rumah yang kedua, ketiga, tahun ketiga itu udah 5 orang, 6 orang, 7 orang udah panen, alhamdulillah gitu. Pada saat hari ini dengan pengalamannya Ustadz Abdul Haq ini di Stephen sebagai promotor kali ini dan sebentar lagi jadi trainernya. Amin. Beliau sudah sesuai dengan dalam bahasa Stephen itu KKM, kesungguhan kebiasaan sesuai makanat, berjanji akan 1000 rumah tahfidz. Kali ini sudah ada 17 dan kami terus terang saya pun yang katakan sudah lama di Stephen, berniatnya sudah lama pengen punya rumah tahfidz. Ini belum punya nih Ustaz. Sudah diniatkan rumah ini akan jadi rumah tahfidz nih. Masya Allah. Ya, sudah diniatkan. Tapi saya harus punya rumah dulu gitu kan. Betul. Nah, sore ini kita ingin belajar bagaimana belum setahun kayaknya bergerak ya. Iya. 17 rumah tahfidz berbasis Stephen tentu saja. Karena kami bergiat di Stephen dan kami yakin dengan Stephen ini termudahkan semua urusan kehidupan termasuk bagaimana menghafal Quran. Oke, mungkin langsung ke Pak Ustadz Abdul Haq nih. Mangga Pak Ustadz, gimana dari mana nih kita mau belajar membuka rumah tahfidz? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bisa berjumpa dan berselahim. Salawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sebelum Stephen pun sudah jalan, karena background dari Pakistan kita kan, 5 tahun di Pakistan, mau berkibar. Kalau pulang ke Indonesia memang mau menyebarkan para penghafal Al-Quran. Cuman banyak kendala memang. Kendala pribadi, kemudian dana, kemudian tempat, waktu, santri. Banyak kendala. Nah, alhamdulillah muncullah konsep 1 rumah, 1 ustadz, 10 santri. Setelah perjuangan 2-3 tahun gitu kan. Artinya kalau kita bikin tempat yang besar, setahun pembebasan lahan. Tahun kedua bikin bangunan. Tahun ketiga bikin masjid musolanya. Tahun keempat baru mulai nerima masalah. Kapan mulainya gitu kan? Nah, alhamdulillah setelah mentok, kemudian dapatlah tuh malam-malam bismillah, udah bikin kecil tapi banyak. Maka muncullah gak usah gede-gede, tapi 1 rumah, 1 ustadz, 10 santri. Nah, mulailah di Pekanbaru 1 rumah, dan kami sendiri yang ngajar, kita yang ngasih makan, kita yang ngasih semua. Karena prinsipnya yang diterima yatim duafa, jadi mereka gratis belajar. Jadi kita yang ngajarin, kita yang ngasih makan, semua di situ gitu. 2-3 santri alhamdulillah. Tapi kalau udah 5 santri, 7 santri, berat ya. Kerasa kan? Waduh, 5 piring nih sarapan, siang juga, malam juga. Lama-lama banyak duit. Habis duit, habis beras ya kan? Tinggal kemana ya? Ke atas kan? Kiri, kanan, depan, belakang nggak ada. Ya Allah, kami sedang belajar untuk menyebarkan Al-Quran, tolonglah gitu. Dan saya punya senior yang sudah jalan lebih awal di Malaysia, sudah bentuk rumah tahfidz juga, sudah 70-an santrinya. 1 tuh, saya nanya kan, ini gimana nih, mana keberkahan yang ngurus rumah tahfidz? Mana keberkahan yang ngajar santri duafa, mana? Duit habis, beras habis, gimana? Kemudian dia berbisik tuh, sabar ya Bang. Ujian mau jadi kiai. Ternyata di situ ya. Maka subhanallah, kita pun mulai berdoa kepada Allah. Menangislah sedikit bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Jadi mulai dengan yang ada, alhamdulillah 1, 2, 3 orang mulai membantu kita. Di situ awal muasalnya gitu. Siap. Nah, ya pemirsa, di samping kita berdua nih, di sini audiennya banyak juga nih. Iya. Ada Ustadz Yayan dan istrinya Febri, ada Bang Irsan, ada Pak David, dan ada yang lainnya. Nanti kita akan juga mungkin respon dari audien yang ada di sini. Tapi sebelum itu, tadi kan sebelum tahu Stephen ya. Nah, setelah tahu Stephen, setelah belajar tahfidz Stephen, ada nggak perubahan? Luar biasa. Yang pertama adalah WSL 1 ya kan. WSL 1 membuat si Abdul Haq 1 fokus hebat. Oke, siap. Ente jangan kemana-mana. Banyak urusan. Tangan cuma 2. Tangan cuma 2. Kita bisnis ini, bisnis itu, kita punya travel, ikut Isuk Mansur, ikut macam-macam bisnis itu kan, ngajar juga. Tangan cuma 2. Nah, ketemulah Stephen, gue banget. 1 fokus hebat. Akhirnya, alhamdulillah, bismillah, waktu itu sih udah fokus 1 aja sama ini.
Jawara Kasturi. Kita udah ngobrol dulu kan. Udah. Kalau madu banyak saingan kalau madu. siap. Susah untuk berkembangnya. Tapi kalau Kasturi ketika itu belum ada saingan, udah gas di situ. Satu fokus hebat. Dan memang setiap botol yang dijual langsung dialokasikan. Ya kan? Nah, dari satu untungnya langsung alokasikan. ya, ketika ini terjual langsung dialokasikan. Kalau sekian ribu ya berapa buat rumah tahfiz itu. Dan kami pun memberi contoh bahwa kita nggak minta-minta. Oke, siap. Kita nggak minta-minta proposal ya kan. Kita pakai duit sendiri, kita pakai modal sendiri. Orang lain bantu, alhamdulillah. Tidak bantu pun kami akan tetap berjalan gitu. Nah, luar biasa WSL 1 menghemat diri saya. Waktu, pikiran, yang bukan gue banget nggak usah lah. Delegasikan. Yang gue banget, ini gue hajar gitu. Digenjot di situ, ketemu ya kan. Nah, di WSL 2 mantap lagi. WSL 2. bintang terang, ya? Punya bintang terang. Kalian bintang terangnya dibastin. Dan social role ya kan? Iya. Social role. Maka muncullah jangan satu dong berapa? 100.000 di situ. Di depan Pak Faid kan, Faid kan. Bismillah Abdul Haq, Tahfiz Spanner, kemudian Sensing Introvert akan mendirikan 1.000 rumah tahfiz. 1.000. Oh, amin amin. Masya Allah. Nah, setelah WSL 2 itu jadi satu fokus hebatnya udah ketemu. WSL 2-nya pun tentang lo gue ahlinya. Nah, alhamdulillah ada kemudahan. 1, 2, 3, 4. Nggak kerasa 17. 17. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini dalam rangka ke Banten pun nih, ke Pandeglang kesehatan. Ya, udah 3 tahun kita bikin rumah tahfiz. Alhamdulillah dapat di Pekanbaru, di beberapa tempat yang lainnya. Teman-teman komplain, woi, dia Lembur ya. negeri batu di urusan, kampung serangan disingkirkan gitu. Nah ya, alhamdulillah mulai pulang kampung kan. Cuman nggak mudah juga, nggak mudah. Iya. Pengusaha ada, ustadz banyak, kiai gudangnya, santri ada. Cuman konsep rumah tahfiz belum ada gitu kan, yang mau versi kami. Ternyata nggak jauh-jauh dari lingkungan kita. Teman SMA punya rumah, setahun dikontrakin nggak ada yang mau, dijual pun nggak ada. WhatsApp, ustadz, rumah saya boleh jadikan rumah tahfiz. Nah dia di situ. Akhirnya setelah dapat rumahnya, kita survei langsung. Saya kalau buat rumah tahfiz, karena sudah gue banget kan, dan emang ini tanggung jawab saya, survei dulu. Survei yang pertama, lihat kelayakan rumah. Ini rumah, mohon maaf ya, ada beberapa yang rumah udah hancur. Ustaz, ini silahkan rumahnya, tapi ketika kita survei, belum ada ininya, belum ada, saya mau ngajar. Saya bukan tukang bangunan, mesti bangunan. Mohon maaf gitu kan. Dia udah layak lah, ada kamarnya, ada kamar mandinya, udah bersih, sehingga ini yang mau masuk nih para penghafal Al-Quran gitu. Sehingga tempatnya sudah bersih, bagus, kita tinggal jalan saja. Nah, kenapa harus survei? Supaya yang punya rumah tuh kekeh niatnya kokoh gitu. Karena musuh kita setan. Membisikkan yang... Betul, ngapain rumah? Kontrakin 20 juta loh. Dikosin sekian juta loh. Ini nggak dapat apa-apa, dipakai buat yatim. Bahkan keluar duit bang terusin ngapain? Itu kalau kita nggak datang, berapa kali lupa. Ustaz ini tanah sekian hektar, langsung dikejar. Kita iya insya Allah datang 3 bulan. Pak gimana tanah yang 12 hektar? Ustaz kayaknya nanti dulu deh. Lain lagi. Maka ketika orang niat, kita kejar, bismillah, langsung siapan kontraknya gitu. Bahwa rumah itu 3 tahun ya. Kami minta 3 tahun rumahnya dialihfungsikan dulu menjadi rumah tahfiz Al-Quran. Kenapa 3 tahun? Yang pertama, kangkung sebulan, jagung 4 bulan, sawit 4 tahun. Hafal Al-Quran? Ya harus lebih dari itu. 3 tahun. 3 tahun ya. 3 Setahun barulah mulai kan. 2 tahun oke lah. Tapi 3 tahun insya Allah panen. Dan terbukti kita rumah yang kedua, ketiga, tahun ketiga itu udah 5 orang, 6 orang, 7 orang udah panen, alhamdulillah gitu. Oke, tadi agak teknis sedikit ya. Kalau ada seseorang nih minat mau menyerahkan rumahnya, untuk 10 orang santri, berapa kamar mandi atau yang lainnya? Rumah untuk 10 santri 2 kamar ya. 2 kamar buat santrinya, 5 orang. Terus ada 1 kamar buat ustadz atau ustazah. Kalau ustadznya masih bujangan, ya boleh kecil, atau kamar mandi 1 boleh kalau masih bujangan. Cuman kita lihat dia setahun 2 tahun menikah, bawa istri ke situ, nah udah nggak layak kan gitu. Artinya mesti ada pavilion tambahan buat kamar ustadz dan ustazahnya, dan kamar mandi terpisah antara dia dengan santrinya gitu.